menyikap tabir misteri. Hari-hari setelah kepergian Madam Lisa sangat berbeda. Rumah besar dan mewah itu terasa sunyi dan seolah tidak bernyawa. Malam itu, tepat 2 bulan kepergian sang ibunda, Brian sengaja mengumpulkan seluruh ketiga adik beserta istri-istrinya dan semua orang yang bekerja di rumah ibunya. "Selamat malam semuanya," sapa Brian mengawali pembicaraan. "Malam," jawab semua orang bersamaan. "Aku mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan banyak hal yang menyangkut tentang Momi dan kita semua. Kita sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua kita sudah yatim piatu. Tapi aku harap hubungan persaudaraan kita tidak akan terpecah belah walaupun sudah tidak ada lagi orang tua di tengah-tengah kita. Kita jangan memperebutkan harta warisan serta perusahaan yang seharusnya harus kita jaga dan kita kelola untuk anak cucu kita kelak. Dan pada pertemuan kali ini, aku pun akan membahas soal rumah ini. Al, apakah kamu mau menetap dan tinggal di rumah ini? Jika mau, maka aku akan serahkan rumah ini untukmu. Tapi kalau tidak, maka aku akan kosongkan rumah ini dan biar Sumi dan Agus yang akan menjaga dan membersihkannya. Maka rumah ini akan menjadi tempat kita berkumpul setiap minggunya. Aku ingin tinggal di sini, Kak. Baiklah, bagus. Aku senang mendengarnya. Mulai saat ini kita harus mengosongkan jadwal kita setiap weekend untuk berkumpul di rumah ini, menemani Al dan Steffi agar tidak kesepian. Ya, akan kami usahakan, Kak, jawab Daniel. Kalau untukmu, Neil, sebisamu saja, kan kamu ada baby. Jadi di mana babymu sedang, Pit? Bisalah ajak menginap di sini. Oke, untuk aset, apakah kalian ingin membaginya menjadi milik masing-masing atau tetap mengelolanya bersama-sama seperti sekarang ini? Kelola saja, Kak, kita jalankan amanat Momi, sahut Robert. Brian mengangguk-anggukan kepalanya tanda setuju, lalu ia menoleh kepada Sumi dan Agus. Bi Sumi dan Pak Agus, kalian tetap bekerja di sini ya, kan Al tinggal di sini dengan istrinya, jadi kalian tetap bertugas sama seperti waktu Momi masih hidup. Baik, Tuan, ucap Sumi dan Agus bersamaan. Brian tersenyum kepada 2 orang yang sudah lama bekerja kepada keluarganya itu. Dan terakhir perhatiannya tertuju kepada Mae yang duduk di pojokan sofa dengan mata sembab. "Mae, ya Tuan Brian, kamu betah tinggal di rumah ini?" Mae diam. Sesaat kemudian ia pun menggeleng. "Kenapa?" "Saya mau pulang kampung saja, Tuan. Madam Lisa sudah tidak ada. Jadi kamu mau mengubur cita-citamu menjadi dokter?" Saya tidak pantas meneruskan kuliah saya sementara saya tidak lagi bekerja. Saya bukan sanak saudara Madam Lisa. Saya hanya seorang pembantu yang bernasib baik. Jadi untuk itu saya mohon diri untuk pulang, Tuan." Tapi Mae, Momi sudah menitipkan kamu kepada kami semua. Malahan Pak Agus juga dititipi pesan oleh Momi, katanya kami harus mewujudkan cita-citamu itu. Benar kan Pak Agus? Betul, Tuan. Madam Lisa bicara saat di mobil, pulang dari rumah sakit, tidak lama sebelum beliau meninggal. Mae memejamkan matanya yang terasa panas. Ia tidak menyangka kalau majikannya berbuat seperti itu. Pikirannya kembali ke masa di mana ia dan wanita yang sudah dianggapnya sebagai ibu itu tertawa bersama. Ia rindu sosok Madam Lisa yang suka marah kalau ada laki-laki yang berusaha mendekati dirinya. Ia rindu pujian Madam Lisa yang terlontar setiap kali ia mendapatkan juara di kelas semasa sekolah dulu atau saat ia memasak makanan yang lezat. Dan ia pun rindu sosok Madam Lisa yang riang dan selalu ingin tahu segala cerita yang dialaminya di sekolah dan di kampusnya. "Oh, Madam Lisa," isak Mae dengan suara parau. Sumi yang duduk di samping Mae memeluknya erat dan membujuknya untuk tenang dan tawakal. "Terima kasih Mae atas jasamu selama ini. Kami tahu kamu sangat kehilangan Momi. Untuk itu jangan tolak niat baik kami untuk melanjutkan niat Momi. Biarkan kami menjadi kakak asuhmu, kami akan membiayaimu kuliah sampai kamu lulus," tambah Brian. "Terima kasih kembali atas kebaikan tuan-tuan semua, tapi sekali lagi saya ucapkan tidak. Saya mau pulang kampung saja." Tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang saya kepada almarhumah, Brian beradu pandang dengan Robert dan Daniel. Kedua adiknya pun merasa bingung dengan keputusan Mae. Begini saja Mae, kami akan mengizinkan kamu pulang setelah tangan kirimu itu sembuh total, karena sekarang saja kamu harus sering kontrol ke rumah sakit. Bagaimana? Usul Robert. Ucapan Kak Robert ada benarnya Mae. Bagaimana kamu setuju? Tanganmu harus sembuh total saat kamu pulang kampung nanti. Kami tidak mau orang tua khawatir dengan keadaanmu.
Setelah Mae berpikir cukup lama, akhirnya ia pun menyetujuinya. Semua orang kecuali Stepi mengucap syukur dan melanjutkan perbincangan mereka dengan topik yang lebih ringan. Istri dari Al bersungut dan menyumpahi Mae ia sangat membenci gadis yang selama ini sangat dimanja dan diperhatikan oleh mertuanya. Baguslah kalau dia mau pulang kampung, semoga tanganmu cepat sembuh, gadis kampungan. Gumam Stepi dalam hati. Pertemuan keluarga tersebut berakhir saat Daniel menerima telepon dari babysitter di rumahnya. Kalau babynya terus rewel dan demam, ia dan istrinya pamit pulang. Setelah Daniel pulang, akhirnya Brian dan Robert pun berpamitan. Suasana rumah kembali hening. Sumi dan Mai segera membereskan cangkir-cangkir dan toples berisi kue serta camilan ringan dan membawanya ke dapur. Sedangkan Stepi yang memapah suaminya masuk ke dalam kamarnya. Untuk sementara waktu, Al menempati kamar utama. Hal itu karena matanya yang belum bisa melihat sangat risik, sangat riskan kalau ia masih tetap tinggal di kamarnya yang terletak di lantai atas. Setelah membantu Sumi, Mae pun berpamitan untuk beristirahat di kamarnya. Usai melaksanakan sholat Isya, Mae merebahkan tubuh di atas tempat tidurnya. Mae gelisah malam itu, entah mengapa matanya sulit untuk dipejamkan. Hatinya mendadak tidak enak dirasakan, ia berzikir di dalam hatinya. Ia menyebut nama Allah untuk dapat menenteramkan hatinya yang gelisah. Apa penyebabnya, ia pun tidak tahu. Dalam zikirnya yang panjang, akhirnya Mae pun terlelap dengan tenang. Namun tiba-tiba saja antara mimpi dan kenyataan Mae tersentak kaget karena bel panggilan di dalam kamarnya berbunyi 3 kali. Ia pun terbangun, bulu kuduknya meremang, rasa dingin menyergap tubuhnya. Mendadak ia merasa menggigil, giginya gemerutuk saling beradu satu sama lain. Pasti itu hanya mimpi, tidak mungkin bel itu berbunyi. Madam sudah tiada. Uh, uh, uh. Napasnya tersengal, keringat bercucuran membasahi pakaian yang dikenakannya. Ia merasakan hal yang aneh. Tubuhnya merasa dingin tapi keringat begitu deras keluar. Beberapa saat kemudian rasa haus menyerangnya. Lalu ia pun untuk memutuskan pergi ke dapur untuk mengambil segelas air putih dingin. Saat sampai di dapur, selintas ia melihat bayangan keluar ke halaman belakang yang pintunya tidak tertutup. Mungkinkah Tuan Al? Tapi bagaimana bisa? Mae segera meneguk habis air dingin yang sudah dituang di gelas. Demi mengusir rasa penasaran, ia pun berjalan perlahan menuju halaman belakang. Sayup-sayup terdengar suara perempuan berbisik-bisik seperti sedang berbicara kepada seseorang. Mae memicingkan mata berusaha melihat sosok yang sedang berdiri di balik pilar penyangga rumah. Tak bisa melihat dalam kegelapan, ia pun menyelinap di kolong meja makan kecil yang jaraknya tak jauh dari pilar tempat di mana seseorang yang sedang berbicara di telepon itu berada. Dengan sesama, Mai mengarahkan telinganya keluar meja agar dapat mendengar jelas percakapan yang dilakukan seseorang yang masih misterius itu. Kamu tenang saja, sisanya akan aku transfer besok. Kakak iparku sudah menutup kasus kecelakaan itu, jadi kamu aman. Dan bodohnya kakak iparku itu, mereka tidak mengusut kematian ibu mereka. Mereka lebih memilih menjaga nama baik daripada mengetahui siapa pembunuh ibunya. Hahaha. Mai menutup mulut dengan tangan kanannya. Apa yang baru saja ia dengar dengan sangat mengejutkan. Nyonya Stepi, ya Allah, dia, gumam Mai pelan. Tak ingin ketinggalan informasi lagi, Mai kembali memasang telinganya. Ia menyelipkan rambut yang menutup indera pendengarannya itu. Ya, bantu aku cari donor mata untuk suamiku ya, Boy. Akan kubayar kau mahal sekali untuk tugas yang satu ini. Aku tidak sudi punya suami cacat. Hanya bikin aku susah saja, tidak berguna. Kerjanya hanya marah-marah saja si Al itu. Persis kayak ibunya yang nyebelin. Tapi untungnya aku sudah habisin dia. Kalau dia masih hidup, pastinya aku akan tambah pusing dan kamu akan dipenjara karena si tua bangka itu nekat melaporkan sabotase mobil yang kamu lakukan ke polisi. Sore itu terpaksa aku bunuh dia karena dia mau memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di garasi ke polisi. Gila kan? Jantung Mae berdegup kencang, tangan dan kakinya mendadak dingin serta kaku. Ia tidak menyangka kalau Stepi adalah dalang di balik kecelakaan mobil dan kematian Madam Lisa. Boy, sudah dulu ya teleponnya, nanti si buta curiga aku hilang dari dalam kamarnya. Hihi,
Kamu emang sepupu aku yang terbaik. Aku nggak akan lupa transfer, tenang saja. Ya Allah, Nyonya Stepi, kamu tega sekali. Pantas saja tadi aku terbangun akibat tersentak bunyi bel panggilan. Ternyata itu sebuah petanda atau bisa jadi perbuatan Madam Lisa yang mau memberitahu aku. Siapa yang sudah membunuhnya? Air mata Mae tak terbendung. Dalam keheningan ia menangis. Beberapa menit kemudian, ia melihat sosok Stepi mengendap-endap berjalan memasuki rumah. Hiks, Madam, aku berjanji akan mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Stepi. Tuan Al harus tahu, aku tidak ingin beliau tidak dicelakai oleh istrinya yang tidak waras itu. Mae merangkak keluar dari kolong meja makan, lalu ia berdiri dan menyeka air mata yang membasahi pipinya. Besok aku akan bongkar kedokmu, Stepi. Lihat saja. Dengan hati yang hancur, Mae meninggalkan halaman belakang yang gelap dan sepi. Di dalam kamarnya, Mae berjalan mondar-mandir sambil berpikir keras tentang siasat yang akan dijalankannya besok. Setelah mendapatkan ide, ia pun duduk di tepi ranjang, mulai menyusun rencana yang mulus dan cepat. Senyumnya tersungging, ia sudah tidak sabar menyambut hari esok yang akan menjadi hari yang bersejarah dalam hidup Stepi. Azan subuh berkumandang, Mai bangun dengan penuh semangat, ia segera bergegas ke kamar mandi untuk bersihkan diri dan berwudu. 1 jam kemudian, ia keluar dari dalam kamarnya. Berjalan menuju dapur, ia menarik Sumi dan Agus masuk ke dalam kamar mereka. Mae menceritakan apa yang terjadi tengah malam tadi. Agus dan Sumi sangat terkejut, namun Sumi memang sempat menaruh curiga karena saat ia mendapati majikannya terbunuh, ia menemukan bros bunga yang hari itu dikenakan oleh Stepi tersangkut di kerah belakang kemeja yang dikenakan Madam Lisa. Sumi lihat jelas Stepi pakai bros itu. Ya, Mae, hampir setiap hari dia selalu pakai bros itu. Kayaknya itu benda kesayangannya. Nah, di hari naas itu pun, sesaat sebelum Madam pulang, ia masuk ke dapur mengambil minum. Wajahnya tampak gelisah, seperti orang ketakutan. Lalu, waktu itu mau simpan gelas di wastafel, brosnya itu jatuh. Nah, kebetulan Sumi lagi mengelap gelas yang mau dimasukkan ke dalam kitchen set atas, memungut benda mungil itu dan memberikannya kepada Nyonya Stepi. Dia mengatakan pengait brosnya longgar, sehingga benda cantik tersebut sudah lepas kalau tersenggol sedikit. Kenapa Sumi nggak cerita sama aku? Lupa, Mae. Sekarang ada di mana brosnya? Sebentar, Sumi ambilkan. Kebetulan Sumi simpan di atas sini. Sumi meraba-raba permukaan atas lemari es. Benar saja bros itu ia temukan di sana. Saya ambil ya, Bi. Oke.